Allen Iverson adalah salah satu pemain NBA yang paling disukai sepanjang sejarah. Dia mungkin bukan penemu crossover, tapi dialah yang mempopulerkan serta menguasai crossover sedemikian rupa hingga hal itu dipakai menjadi salah satu jurus andalan semua guard NBA bahkan dunia saat ini. Ia jadi salah satu pebasket paling hebat sekaligus terkenal di masanya. Tapi sayang, ada satu masalah yang tak bisa disangkal oleh legenda NBA ini, yaitu keserakahannya sendiri yang membuatnya hancur. Ia menghambur-hamburkan semua uangnya, padahal diperkirakan Iverson mendapatkan 3 triliun rupiah selama berkarir di NBA. Wow! Tapi anehnya, kehancuran hidup Iverson malah diselamatkan oleh sebuah brand sepatu. Bukan dirinya sendiri, bukan keluarganya atau kehebatannya. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Brand Sepatu Ini Selamatkan Nyawa Legenda NBA yang Serakah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Iverson masuk ke NBA pada angkatan draft 1996 di urutan pick pertama ke Philadelphia Sixers. Ia menjadi pemain terpendek dalam sejarah NBA yang dipick di urutan pertama, dengan tinggi badan 183 cm. Karir Iverson pun makin menaik dari musim ke musim. Karena kehebatannya, pada Januari 1999, ia diberi perpanjangan kontrak maksimum 6 tahun $71 juta, sekitar 323 miliar rupiah per tahun sekarang. Pada tahun 2000, ia pertama kali masuk All-Star dan masuk All-NBA Second Team. Dan sampailah pada musim 2000-2001, musim kelima sekaligus musim terhebat dalam karir Allen Iverson. Di musim ini, Sixers sudah mendapatkan banyak pemain yang bisa membantu Iverson. Bahkan di akhir musim 2000-2001, pemain-pemain Sixers hampir menyabat seluruh jenis penghargaan individu. Selain Iverson, ada Dikembe Mutombo yang menjadi Defensive Player of the Year dan masuk All-NBA Second Team 2001, Aaron McKie yang menjadi Sixth Man of the Year 2001, Larry Brown yang menjadi Coach of the Year 2001. Di awal musim, tim ini menang 10 kali beruntun. Skuad yang dipimpin Iverson ini melaju ke peringkat 1 wilayah timur NBA. Iverson terpilih menjadi Starting Five All-Star dan menjadi All-Star Game MVP. Ia juga mencatatkan 31,1 points per game dan 2,5 steals per game. Keduanya tertinggi di liga dan mendapatkan penghargaan MVP NBA 2001. Menjadi pemain terpendek sekaligus terkurus dalam sejarah NBA dengan berat badan 75 kg. Tak hanya jadi MVP, ia memimpin Sixers melaju ke final NBA 2001. Kali pertama Sixers melaju ke final NBA sejak 1983. Meskipun Sixers dikalahkan Lakers 4-1, namun di game pertama, Iverson sempat mencetak 48 poin dan crossover ikonik ini. Di masa ini, Iverson tak hanya jadi pemain terbaik, namun juga pemain terkeren dan paling disukai fans basket. Selain gaya mainnya yang menarik, ia juga punya style yang sangat keren, yang mengubah gaya berpakaian semua penyuka basket era itu. Dan brand sepatu asal Inggris bernama Reebok memutuskan untuk mengontrak Allen Iverson seumur hidup, di mana ia dibayar $800.000 setiap tahunnya, sekitar 12 miliar rupiah per tahun. Kalau di Indonesia, udah nggak usah kerja lagi. Tak hanya itu, tapi pada 2030 ketika usianya 55 tahun, Reebok juga memberi uang $32 juta kepada Iverson lewat trust fund. Sekitar 480 miliar rupiah. Wow! Tapi jangan salah, Reebok adalah salah satu brand sepatu terbaik di dunia. Sempat ada sepatu Reebok Kamikaze 2 dengan pattern hitam putihnya yang sangat unik. Lalu ada sepatu Reebok Pumps Omnizone 2, sepatu yang dipakai pebasket Dee Brown, pebasket yang memenangkan dunk kontes NBA 1991. Dua sepatu Reebok ini dikatakan dua sepatu paling ikonik di era 90-an. Lalu tak hanya era itu, namun di era selanjutnya Reebok menaikkan kesuksesannya, salah satunya melalui legenda Shaquille O'Neal. Sejak mengontrak O'Neal pada musim pertamanya yaitu 1992, Reebok mengetahui bahwa Shaq akan menjadi salah satu pebasket terhebat yang pernah ada. Dan benar saja, Shaq benar-benar menjadi legenda NBA dan salah satu center terhebat yang pernah ada. Dan karena kecintaannya terhadap brand Reebok, pada 2021 kemarin, ia bersama perusahaan miliknya Authentic Brands Group atau ABG memutuskan untuk membeli Reebok. Tak hanya Shaq, tapi masih ada legenda-legenda lain, yaitu Shawn Kemp yang sempat menjadi salah satu power forward terhebat era 90-an. Sepatu Kamikaze tadi adalah signature shoes dari legenda NBA yang terkenal akan dangnya yang sangat hebat ini. Kemp pernah membawa timnya Seattle Supersonics melaju ke final NBA 1996. Nah, kalau yang sekarang lagi nge-hype,
Reebok lagi ngerilis ulang salah satu sepatu klasik. Ini itu salah satu sepatu yang nge-hype banget di akhir 1980-an guys. Because Reebok BB 4002 is back. Tapi sebenarnya totalnya ada 5 warna sih. Salah satunya yang khusus buat cewek warna white grey. Ini tuh sepatu yang bikin kesan vintage dan retro gitu guys. Dan ini sebenarnya sepatu jalan sih. Dan sepatu basket yang lagi ngetren buat jalan-jalan itu nggak selalu cocok buat semua orang. Jadi solusinya cuma satu, yaitu selalu pilih sepatu klasik. Karena ini warnanya nggak norak sama sekali. Bagian atasnya ini pakai kulit premium. Midsole-nya karet EVA, terus ada logo bendera Inggris di bagian lidahnya nih, ini vintage banget. Terus outsole-nya juga tahan lama. Jadi langsung aja kalian cek online dan offline store-nya Reebok. Bahkan untuk menghormati Shawn Kemp dan Dee Brown, Reebok juga sempat berkolaborasi dengan brand mainan Nerf untuk merilis ulang sepatu Kamikaze 2 dan Pumps Omnizone 2 dengan warna meriah pada 2021 kemarin. Lalu masih ada John Wall yang juga dikontrak Reebok, pebasket yang menjadi point guard NBA tercepat sekaligus salah satu yang terhebat di era pertengahan 2010-an. Shaq, Kemp, dan Iverson dikatakan sebagai duta abadi dari brand Reebok. Kembali ke Iverson, pada 2001, tentu Iverson sedang dalam puncak hidupnya. Pemain terbaik NBA, ikon basket terpopuler, salah satu pebasket terkaya. Tapi sayangnya, titik itu juga menandai awal kehancuran karirnya. Ada fakta yang mengatakan bahwa 60% pemain NBA bangkrut setelah selesai berkarir di NBA. Dan malangnya, Iverson adalah salah satunya. Iverson sama sekali tidak bisa mengelola keuangan. Ia punya gaya hidup yang serba sultan, padahal ia lupa bahwa tak selamanya karirnya aman. Bahkan pernah ketika ia turun dari pesawat, ia lupa memparkir mobilnya di mana, dan ia langsung beli mobil baru. Oh my god. Ia juga tak percaya dengan bank, di mana ia menyimpan semua uangnya di gudang. Hal ini membuat uangnya sangat mudah dicuri dan hilang. Ia dikatakan menghabiskan 150 juta rupiah untuk belanja pakaian, 150 juta rupiah untuk belanja kebutuhan rumah tangga, dan 150 juta rupiah juga untuk makan tiap bulan. Masalahnya, tiap kali Iverson pergi makan, ia selalu mentraktir rombongan 50 orang. Dan sekali pergi ke strip club, ia bisa menghabiskan 600 juta rupiah. Meski punya kemampuan steals yang sangat hebat, hal itu tak berarti defense-nya hebat juga. Ingat, defense tak hanya soal steals, namun kekuatan untuk menghadang musuh. Defense Iverson sangat buruk karena ia pendek. Jadi point guard lawan bisa dengan mudah memanfaatkan kelemahannya itu. Memang, sejak tahun 2000 hingga 2007 ia tak pernah luput dari jajaran All-Star. Bahkan sempat mencetak 60 poin pada 2005, tertinggi dalam karirnya, dan 2 musim lagi menjadi pencetak poin sekaligus steals terbanyak di NBA. Ia sempat mencatatkan 33 points per game pada musim 2005-2006, tertinggi dalam karirnya. Namun perilakunya yang suka membuat onar menjadi masalah. Ia sering sekali bertengkar dengan pelatihnya, dan malas latihan. Bahkan setelah kalah playoff 2002, ia mengucapkan kata practice 24 kali karena ia bingung kenapa orang sangat peduli dengan yang namanya latihan. Dan di awal musim 2006-2007, ia minta keluar dari Sixers. Dan akhirnya ia di-trade ke Nuggets. Di Nuggets ia tetap produktif dan tak pernah luput dari All-Star juga. Namun meski dengan bantuan bintang muda Carmelo Anthony, Iverson bahkan tak pernah melaju lebih dari ronde pertama playoff di Nuggets. Alhasil pada musim 2008-2009, ia di-trade dari Nuggets ke Pistons. Tapi di Pistons, karena defense-nya justru melemahkan timnya, ia diturunkan ke cadangan. Namun karena ia tak mau jadi cadangan, ia tak mau main dan tak sampai semusim di Pistons, ia berpindah ke Grizzlies. Di Grizzlies, ia dijadikan cadangan dan ia ngambek lagi. Dan cuma main 3 game saja di awal musim 2009-2010, ia keluar dari sana. Di titik ini, tak ada tim yang mau mengambilnya dan ia menganggur karena keserakahannya. Hingga akhirnya, Sixers, mantan timnya, memutuskan untuk mengambilnya lagi. Iverson masih produktif dan dijadikan starting 5 dengan rataan 13,9 points per game. Namun musim itu adalah musim terakhir Iverson karena ia memutuskan untuk pensiun NBA setelahnya. Dan hal itu membuat uang Iverson semakin terkuras. Ia bercerai juga dengan istrinya. Bahkan pada 2012, 2 tahun setelah pensiun, Iverson mengajukan kebangkrutan kepada pemerintah karena ia tak bisa membayar tagihan perhiasan senilai $900.000, sekitar 17 miliar rupiah sekarang. Berita bahwa Allen Iverson bangkrut pun menjadi booming. Ia berkata bahwa ia tak mampu membeli sebuah cheeseburger. Tapi untungnya, ia masih bisa bertahan hidup dan nyawanya diselamatkan karena uang $800.000 yang diberikan Reebok setiap tahunnya. Dan untungnya tahun bertambah tahun, ia belajar dari pengalaman itu. Namanya yang terlalu terkenal di masanya juga membuatnya sering diundang ke berbagai acara, seperti podcast dan acara olahraga lainnya. Sekarang ia bekerja sama dengan Reebok untuk terus mengembangkan brand itu dengan produk-produk yang kreatif.
Terakhir, ia sempat merilis signature shoes-nya bertema Angkatan Draft 1996 bersama Reebok. Dan ya, meskipun ia sempat menjadi orang yang bangkrut, tapi di 2030 nanti, tak hanya Reebok memberinya 32 juta dolar atau 480 miliar rupiah yang membuatnya kaya lagi, gue yakin Iverson sudah banyak belajar dan tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.